Disunahkan untuk memperluas dan mendalamkan kuburan. Sunahnya seukuran si mayit ya, seukuran si mayit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihfiru wa usiru ahsinu. Ya, galilah, perluaslah dan perbaguslah. Ya, tidak semena-mena juga kita menggali, tapi diperbagus lebih bagus dari sunnah Rasulullah SAW. Dan kita yang mengikuti disunahkan tidak duduk terlebih dahulu sampai jenazah itu tudor, hatta tudor, sampai ditaruh di liang lahat. Jadi sebelum ditaruh kita tidak disunahkan untuk duduk terlebih dahulu, berdiri, sunahnya berdiri. Ketika jenazah dikebumikan, kalau masuk ke liang lahat baru, kalau ingin duduk silakan, kalau berdiri lebih bagus, berdiri lebih bagus. Ya. Nah, ini harus kita ketahui Pak, ada kuburan kita tahu Pak ya, ada liang lahat, ini berbeda. Kalau lahat itu yang kecil Pak, biasanya di bawah itu ada kan ya, kotak kecil, itu liang lahat namanya. Tapi kalau kuburan secara umum, semua itu namanya kuburan. Kalau liang lahat yang kecil itu yang biasa buat taruh mayat, biasanya ada di tengah, biasanya ada di dalam, di pinggir. Itu lahat namanya. Ya, maka tuntutlah ilmu sampai liang lahat, maksudnya tuntut ilmu sampai mati. Tapi liang lahat itu berbeda, yang di bawah itu liang lahat. Baik. Nah, ketika menguburkan, diturunkan ada sunnah. Nah ini teman-teman, ya bapak-bapak, ibu, ya adik-adik yang nanti mungkin bapaknya atau ibunya, ya atau kerabatnya ikut menguburkan. Sunnahnya ketika menguburkan ada doa. Doa apakah itu? Doa di sini dituliskan kata Rasulullah, "Faqulu," ucapkanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini doanya. Jadi ketika diturunkan itu bukan la ilaha illallah, bukan, tapi Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diturunkan, ya. Kemudian ditaruh pelan-pelan. Itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah SAW. Nah, kemudian diletakkan tadi Pak ya, menghadap kiblat, berarti seperti ini, seperti kita tidur, pokoknya seperti kita tidur menghadap kiblat. Kemudian tapi lurus kakinya, tidak bengkok. Kemudian nah, ketika hendak diuruk ya bahasa sekarang ya. Ketika hendak diuruk ya, kayak tanah jadi uruk gitu ya. Ketika hendak diuruk, nah itu ketika diuruk maka disunahkan, salah satu sunnahnya ada seorang yang kalau sekarang kita bilang berceramah lah. Ya nggak usah ceramah juga, intinya mintakan kata Rasulullah istaghfiru li akhikum wasaluhu lahu bitasbih fa innahu al-ana yus'al. Jadi ketika dikuburkan sampai selesai itu usahakan ada seorang yang tadi berbicara apa? Kata Rasulullah, mintakan ampun untuk dia. Jadi kita ada yang mengatakan salah satu dari jamaah, boleh anaknya atau boleh tokoh masyarakat atau boleh tokoh agama, wahai jamaah tolong mintakan ampunan untuk si fulan atau si fulana ya. Beristighfarlah untuk dia karena fa innahu al-ana yus'al was'alu lahu at-tathbit, maka dan mintalah tegak penetapan ya bahwasanya dia tetap di agama Allah dan Rasulnya. Fa innahu al-ana yus'al. Kenapa? Karena sekarang dia sedang ditanya oleh para malaikat. Dia akan ditanya nanti ketika sudah tidak ada orang, dia akan ditanya oleh para malaikat. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi minta ampunan ya, mintakan ketetapan supaya dia nanti bisa menjawab pertanyaan, bukan ditalqin. Sekali lagi, bukan ditalqin. Talqin itu adanya kapan? Ketika hendak menjelang meninggal sakratul maut. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah la ilaha illallah mayat-mayat kalian. Jadi kalau bapaknya nanti atau anaknya nanti atau siapa meninggal sudah dalam kondisi sakrat maut ya, sakrat udah ngangkat gitu Pak, maka ditalqinkan. Itu sunnahnya di situ, bukan ketika di kuburan. Kalau di kuburan sudah selesai ya, sudah selesai. Antara kita dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Hubungan kita hanya mendoakan, bersedekah atas nama dia, mewajibkan menjalankan hutang-hutang dia dan lain sebagainya.
Tapi kapan ditalkin? Ketika hendak meninggal. Jadi kalau ada yang hendak meninggal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan nyebut-nyebut ya. Ada yang meninggal nyebut, bukan nyebut ya. Tapi nyebut apa nggak tahu dia ya. Tapi talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Itu terdengar. Anak pernah dengar cerita, dia koma, si fulan itu koma lama sekali. Ternyata ketika bangun, dia berbicara, katanya, saya mendengar omongan kalian, wahai keluargaku itu. Tapi jauh sekali rasanya itu jauh sekali. Nah itulah pentingnya talqin. Karena ketika sakratul maut, setan gitu Pak, Bu, datang menggoda kita. Karena itulah inti dari akhir hidup kita. Kalau di akhir hidup kita ketika sakratul maut kita tidak mengucapkan la ilaha illallah, malah kufur, selesai hidup kita. 63 tahun atau 70 tahun itu kita kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah atau dalam keadaan kufur, maka Allah alam nanti di kuburannya ya, mungkin kita akan mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhir hayatnya la ilaha illallah, meninggal, dakhalal jannah, dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Video beberapa bulan yang lalu, anak pernah dapat, mungkin bapak-bapak ada yang dapat juga, ada seorang syekh yang lagi ceramah, kemudian lagi Allah ceramah dalam momen apa itu, ketika itu lagi ceramah kemudian meninggal. Indah sekali rasanya ya. Ini anak berharap juga ya, ngomongnya sih mati. Itulah intinya, kita berharap mati dalam husnul khotimah ya, dalam husnul khotimah. Tadi ya, jadi diharapkan dianjurkan ada yang menginikan dia berbicara di depan umum untuk memintakan ampun untuk dirinya. Kemudian diuruk, kemudian setelah uruk itu disunahkan lebih tinggi shibron. Shibron itu 1 jengkal. Jadi lebih tinggi, tidak rata dengan tanah, tapi ditinggikan 1 jengkal. Kemudian diberi tanda, boleh pakai batu bata yang kalau Rasulullah pakai labin itu kalau sekarang batu bata, apapun itu tandanya, pakai batu bata, tapi tidak dengan di bangunan misalkan dikasih apa? Keramik Pak ya, tembok, tidak, itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dilarang oleh Rasulullah untuk membangun bangunan di atas kuburan. Rasulullah yang melarang Pak ya, Rasulullah orang yang tiap kali kita salawatkan. Rasulullah yang melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Contoh dari Rasulullah yang menganjurkan itu dia nggak pakai apa-apa, di atas dikasih tanahnya itu tidak diratakan, tapi ditinggikan sejengkal, shibron kata Rasulullah SAW. Kemudian dikasih tanda batu atau apalah itu ya, supaya mengetahui ini kuburan bukan jalan biasa. Karena tidak boleh menginjak kuburan juga